di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Selamat datang kembali di Roti Manis. Topik yang indah yang saya mau bagikan saat ini tentang underrated gitu ya. Kalau yang suka basket, kenal Steph Curry gitu ya. Orang yang kecil yang dibilang dulunya nggak bisa lah dia main basket. Fisiknya nggak sesuai dengan pemain basket. Tapi ada pelatih yang mau menerima dia, melihat potensi dia, dan dipoles. Dan akhirnya jadilah Steph Curry yang saat ini nggak cuma jadi pemain basket, tapi bahkan merubah wajah, tampang perbasketan dunia. Kalau saudara ke lapangan basket, ngeliat anak-anak kecil biasa langsung dari tengah lapangan nge-shoot bolanya gitu ya. Kalau dulu zaman saya grow up, semua ngomongnya I wanna be like Mike katanya. Pengen jadi seperti Michael Jordan. Kalau saat ini tanya anak-anak saat ini yang main basket, idola mereka adalah Steph Curry. Orang yang gak sesuai penampakannya, tampangnya, gak ada gayanya, tapi sanggup merubah the face of the game of basketball. Cerita yang sama ada loh di Alkitab kita.
Markus 6 mengatakan Yesus, judulnya ayat 1-6, Yesus anak seorang tukang kayu. Bahasa Inggrisnya just a carpenter boy. Sedihnya di Markus 6 itu dikatakan Yesus tidak banyak melakukan mujizat di kota di mana ia dilahirkan. Karena sekitar dia meremehkan Yesus. Hanya menganggap dia cuma anak seorang tukang kayu. Apa sih bisa dikerjakan? Dan seringkali itu yang kita alami, bukan? Kita meremehkan orang lain atau bahkan kita diremehkan oleh orang lain. Karena mungkin penampakan kita tidak sesuai dengan ekspektasi mereka semua. Saya ada beberapa dua quote yang saya berdoa jadi suatu yang boleh menggelitik hati kita. Dikatakan merendahkan orang lain tidak menjamin diri kita lebih tinggi. Menjelekkan orang lain tidak menjamin diri kita lebih baik. Dan menghina orang lain tidak menjamin diri kita lebih mulia. Yuk kita berusaha untuk maju tanpa perlu menyingkirkan orang lain. Dan berusaha untuk naik tanpa perlu menjatuhkan orang lain. Menarik di pasal yang sama di kitab Markus 6 itu banyak mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan sebenarnya gitu ya. Dia memberi makan 5.000 orang laki-laki di ayat 30-44 kitab Markus 6. Yesus berjalan di atas air. Pasal 6 ayat 45-52 dari kitab Markus yang sama. Dan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Markus 6 ayat 53-56. Mujizatnya begitu banyak. Tapi di kotanya sendiri tidak banyak dilakukannya. Karena orang-orang meremehkan dia. Underrate him. Karena dia tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Pertanyaan bagi setiap kita. Bagaimana apresiasi kita kepada Tuhan Yesus? Sudah kenalkah kita dengan dia yang sanggup melakukan segala-galanya? Atau jangan-jangan kita pun sama. Masuk dalam golongan yang sama yang suka meremehkan. Karena penampakan Yesus, apa yang Yesus kerjakan, rencananya tidak seperti ekspektasi kita. Tidak seperti yang kita harapkan. Jadi kita suka mengecilkan Yesus. Sehingga sulit sekali untuk kita bisa melihat Tuhan bekerja di dalam dan melalui kehidupan kita. Karena kita senantiasa underrate him, meremehkan dan mengecilkan kuasa Tuhan di dalam dan melalui kehidupan kita. Doa saya bagi setiap kita, yuk belajar untuk get the right perspective. Check our vision. Cara pandang kita recalibrate, ditata ulang. Sehingga kita bisa melihat bahwa dia yang di dalam kita, 1 Yohanes 4 ayat 4, jauh lebih besar dari apapun yang mesti kita hadapi di muka bumi ini. Dengan itu kita mempunyai kekuatan yang baru dan kita sanggup untuk dipakai oleh Tuhan dan melihat dan menikmati karya Tuhan yang besar, yang agung dan mulia di dalam dan melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di video yang berikutnya.